Salam anak-anak, salam sehat buat kita semua. Semoga kita pada hari ini semuanya masih dalam keadaan sehat semuanya ya. Oke, materi kita hari ini yaitu menentukan harga pembelian dan harga penjualan. Ya, menentukan harga pembelian dan harga penjualan. Oke, kita lanjut saja. Rumusan untuk menentukan harga penjualan dan harga pembelian sebagai berikut. Nah, yang pertama, harga penjualan itu kalau ditanya harga penjualan maka rumusannya harga pembelian atau modal itu ditambah untung. Harga atau juga harga penjualan sama dengan harga pembelian atau modal itu dikurangi rugi. Berarti ini kalau dia rugi ya. Nah, di sini harga pembelian, kalau ditanya harga pembelian berarti harga penjualan dikurangi untung. Ini kalau yang untung, kalau dia harga pembelian kalau yang untung. Nah, ini kalau dia harga pembelian, kalau dia dalam bentuk rugi ya. Nah, harga pembelian kalau rugi dia berarti harga penjualannya ini ditambah rugi ya. Ini tadi harga pembelian sama dengan harga penjualan dikurangi untung. Nah, inilah rumusan-rumusan cara menentukan harga penjualan dengan pembeliannya. Oke, mari kita lihat lanjutnya. Oke, contoh yang pertama. Nah, contoh soal ini kita buat pertanyaannya kita ubah-ubah nanti bentuk pertanyaannya. Tapi soalnya ini juga cuma pertanyaannya kita ganti-ganti saja ya kata-katanya ya. Oke, contoh yang pertama. Jika harga pembelian suatu baju kaos itu 50.000 ya, dan lalu dijual kembali mendapat untung 10.000 rupiah. Tentukan harga penjualan baju kaos tersebut. Nah, tentunya kalau kita lihat dari bentuk pertanyaan soal ini berarti kita sudah jelas pakai bentuk yang ini ya. Nah, ini rumus ini ya. Harga penjualan dan untung dia. Nah, berarti pakai ini. Ada nanti harga penjualan kalau dia rugi berarti pakai yang ini. Nah, ini kebetulan dia untung. Nah, makanya dilihat dia untung atau rugi. Kalau dia untung pakai yang ini. Ya, kalau untung pakai yang pertama ya. Nah, ini juga ya. Oke. Nah, berarti rumusannya ini dia. Harga penjualan berarti sama dengan harga pembelian ditambah untung. Jadi ini ditambah dengan yang ini. Jadi tentukan harga penjualannya. Jadi penjualannya ditambah untung. Jadi 50.000 tambah 10.000 jadi 60.000. Jadi harga penjualan baju kaos berarti 60.000. Oke. Nah, sekarang pertanyaan ini kita ubah pertanyaannya cuma bilangannya tetap. Cuma hanya kita ubah-ubah aja pertanyaannya ya. Nah, coba contoh yang kedua. Masih ini juga bentuk soalnya cuma pertanyaannya yang kita ubah. Nah, contoh 2. Jika harga pembelian sebuah baju kaos itu 50.000, tadi kan 50.000 ya. Dan harga penjualan baju tersebut 60.000. Ah, tadi harga penjualannya tadi 60.000 kan? Nah, ini harga penjualannya 60.000 nih. Nah, oke ya. Nah, sekarang pertanyaannya, tentukan persentase keuntungan dari harga penjualan baju tersebut. Nah, persentasenya berapa katanya? Nah, untungnya tadi berapa ya? Untungnya tadi 10.000. Nah, ini 10.000 ini persentasenya berapa katanya? 10.000 ini berapa persentasenya? Ya, ini dia ya. Nah, jadi cara jawabnya untung dalam bentuk duit berapa dia? Berarti kan dikurangkan saja nih ya. Penjualan dikurangi pembeli. Untung berarti penjualan dikurangi pembeli. Berarti 60.000 dikurang 50.000 berarti 10.000. Nah, sekarang yang 10.000 ini dinyatakan dalam bentuk persen. Nah, ini dia, tentukan persentase keuntungannya. Ingat pembahasan tentang materi kita tentang persentase untung. Untung berarti rumusannya ini dia ya. Berarti ini kita ubah ke dalam bentuk persen. Nah, ini rumusannya. Ini sebelumnya sudah pernah kita bahas ini. Untung persen atau persentase untung sama dengan untung per harga pembelian ya. Per harga pembelian bukan per harga penjualan. Untung per harga pembelian berarti dikali 100%. Nah, jadi untungnya tadi 10.000. Nah, harga pembeliannya 50.000 kali 100%. Nah, hasilnya nanti 20%. Nah, jadi persentase untung adalah 20%. Jadi yang 10.000 ini adalah 20% ya. Untung yang 10.000 ini tadi
itu 20% kalau dia dinyatakan ke dalam bentuk persen. Nah 20% ini kalau dinyatakan dalam bentuk duit berarti 10.000. Nah yang 10.000 ini kalau dinyatakan ke dalam bentuk persen 20%. Begitu dia. Nah coba kita lihat. Nah, oke ya, saya rasa bisa dipahami ya, mudah ya. Oke, kita lihat lanjutnya. Nah sekarang pertanyaannya kita ubah lagi. Contoh yang ketiga. Jika harga pembelian sebuah baju kaos 50.000, lalu baju tersebut dijual dengan mendapat keuntung 20%. Nah, ini pertanyaannya untungnya yang ditanya dalam bentuk persen, ya. Tentukan harga penjualan baju tersebut, ya. Nah, pertanyaannya sudah berbeda-beda ya, tapi nilai ininya sama ya, cuma pertanyaannya kita ubah-ubah. Oke, jika harga pembelian sebuah baju kaos 50.000, lalu baju tersebut dijual dengan mendapat untung 20%. Tentukan harga penjualan baju tersebut. Nah, kalau misalkan untungnya dinyatakan dia diketahui persen, nah baru ditanya tentukan harga penjualan. Nah, ini dia cara kerjanya. Kita carilah dulu yang 2% ini. Ini kan dalam bentuk keuntungan. Nah, sekarang keuntungan yang 20% ini kalau dalam bentuk duit ini berapa dia kan? Nah, ini dia caranya. Untung yang 20% dalam bentuk duit ini berarti begini dia. 20/100, ini kan 20/100 dikali harga pembelian. Ya, untuk mencari untung dalam bentuk duitnya ya, berarti 20/100 dikali 50.000, 10.000. Nah, ini dia kan, tadi kan di 10.000 ya, keuntungan dia kan dalam bentuk duitnya ya kan. Oke, nah sudah keuntungannya dia 10.000. Nah, katanya kan jika harga pembelian sebuah baju 50.000, nah untungnya 10.000. Jadi berapa harus dia jual? Berarti kan 50.000 ditambah 10.000. Berarti inilah dia, maka harga penjualan berarti 50.000 ditambah 10.000. Jadi 60.000. Jadi harga penjualan adalah 60.000 rupiah. Pas ya dengan pertanyaan kita tadi yang di contoh 1 ya, pas ya. Oke, coba kita lihat lagi, kita ubah lagi pertanyaan seperti ini. Contoh yang berikutnya. Nah, contoh yang berikutnya. Jika harga penjualan sebuah baju kaos adalah 60.000. Nah, tadi harga penjualannya tadi 60.000 ya. Oke. Dan dari hasil penjualan diperoleh keuntungannya 20%. Tentukan harga pembelian sebuah baju tersebut. Nah, ini tadi mirip dengan nomor 3. Kalau nomor 3 tadi di sini harga pembelian ya. Jika harga pembelian sebuah baju 50.000, lalu keuntungannya 20%. Lihat contoh 3 dengan contoh 4 hampir mirip dia. Tapi penyelesaiannya nanti berbeda ya. Oke, hati-hati kamu dia menyimak bentuk pertanyaan yang nomor contoh 3 dan contoh 4. Ini di sini pertanyaan jika harga pembelian diketahui ya, ini dia. Lalu persentase untungnya diketahui. Tentukan harga penjualan. Nah, di sini ditanya tentukan harga penjualan. Nah, coba lihat yang nomor 4. Jika harga penjualan, nah ini harga penjualan yang diketahui. Tadi harga pembelian contoh 3. Jika harga penjualan sebuah baju kaos adalah 60.000. Dan dari hasil penjualan diperoleh. Nah, ini untungnya tadi sama ya. Tadi yang contoh 3 harga pembelian dan persentasenya 20%. Nah, ini harga penjualan diketahui. Harga penjualan 60.000 dan keuntungannya 20%. Tentukan harga pembelian. Nah, ini ditanya harga pembelian. Tadi harga penjualan. Nah, cara kerjanya tidak sama seperti kayak contoh 3 tadi. Ya, tidak pakai rumus ini dia. Nggak dapat nanti. Salah nanti dia. Nggak bisa dihitung dengan cara seperti ini. Nah, jadi ini rumusannya dia berbeda. Ini dia rumus menentukan harga pembelian. Nah, ini kalau ditanya harga pembelian ya, tentukan harga pembelian. Oke, kalau ditanya harga pembelian, ini dia rumus menentukan harga pembelian jika harga penjualan dan persentase keuntungannya diketahui. Nah, ini khusus rumusnya yang dipakai apabila harga penjualan dan persentasenya diketahui. Nah, seperti inilah pokoknya. Ini harga penjualan dan persentasenya diketahui. Maka rumusannya sebagai berikut. Nah, ini dia. Kalau dia untung, dia pertanyaannya tadi dia kan soalnya untung. Berarti ini rumusnya 100/100 dikali persentase untung dikali harga penjualan. Nah, kalau dia rugi nanti harga pembelian sama dengan 100 dikurang persentase rugi kali harga penjualan. Jadi hanya beda kurang aja. Kalau dia untung kan soalnya di sini tadi untung kan. Nah, ini kan untung nih. Dia untung di sini. Kalau di sini tadi rugi, misalnya harga penjualannya sekian. Nah, rugi berarti pakai yang inilah nanti dia pakai yang ini, hanya beda di sini aja. Nah, karena pertanyaan itu yang untung, kita nanti pakai yang ini yang atas ya. Oke. Nah, kita jawab saja ya.
Oke, jadi kita pakai yang atas. Oke, harga pembelian sama dengan 100 per 100 ditambah persentase untung kali harga penjualan. Nah, 100 per 100 tadi persentase keuntungannya kan 20. Kita buat 20-nya aja ya. Persentasenya persentasenya nggak usah lagi kita buat, hanya nilai 20-nya saja kali harga penjualan. Harga penjualan itu 60.000. Nah, 100 per 120 kali 60.000. Nah, ini kalau dihitung hasilnya sama dengan 50.000. Pas ya. Nah, dengan menggunakan rumus ini kita langsung mendapatkan hasilnya langsung. Oke. Jadi harga pembelian adalah Rp50.000. Ya, jadi sama ya hasilnya ya. Oke, itulah kira-kira bentuk contoh-contoh soalnya. Nah, jadi ingat kalau dia ditanya harga pembelian, kalau dia untung persentasenya ini. Kalau ditanya harga pembelian dan persentasenya rugi, maka ini rumusnya. Oke, demikianlah contoh-contoh bagaimana cara menghitung harga penjualan dan harga pembelian dari suatu barang. Oke, semoga materi ini bisa diterima oleh semua anak-anak, bisa dimengerti, semoga bisa dipahami ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat buat kita semua. Oke, salam jumpa di materi berikutnya. Sekian.